Dan saya rindu untuk Now di Surabaya ini juga, biar dari awal sampai akhir saudara betul-betul alami lawatan Tuhan. Malam ini sebelum kita menyanyi, sebelum kata-kata pujian keluar dari bibir kita, mari kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan menyadari Tuhan sudah lebih dulu ada di tempat ini. Katakan amin. Dia hadir menunggu kita datang, bukan untuk menilai kita, tapi untuk menjamah, memeluk kita dengan kasih-Nya. Dia tidak menanyakan apa yang kau bawa, tapi Dia menanyakan siapa yang datang. Dan malam hari ini kita sebagai anak-anak Bapa, kita datang dengan hati, bukan dengan suara yang bagus, bukan dengan hidup yang tidak ada salahnya, tetapi kita datang sebagai anak-anak yang dikasihi dengan hati. Di Mazmur 27 ayat 8 berkata begini, hatiku setuju denganmu, carilah wajahku. Maka aku akan mencari wajahmu, ya Yahweh. Mencari itu bukan berarti kita tidak ketemu lalu kita baru ketemu, bukan. Kita sudah in Christ, kita sudah di dalam Kristus. Nah, ketika dikatakan mencari di perjanjian lama, di dalam anugerah itu maknanya adalah saudara itu fokus kepada hadirat Tuhan, fokus pada pribadi Tuhan. Malam ini bukan tentang suara paling indahmu, bukan tentang lagu paling sempurnamu, tapi tentang hati yang rindu akan kasih-Nya. Mungkin di antara kita ada yang datang dengan beban, dengan air mata, kesedihan yang temanmu gak lihat, bahkan keluarga gak lihat. Percayalah, di hadirat-Nya tidak ada air mata yang sia-sia. Bible mencatat, air matamu ditampung di kirbat-Nya. Setiap luka akan dijamah, setiap hati akan dipulihkan. Worship is not confined to singing songs. It's living every moment conscious of Jesus and His grace. Penyembahan itu bukan hanya sekedar menyanyikan nyanyian, tetapi momen kesadaran akan Yesus dan anugerah-Nya. Jadi ketika saudara menyanyikan nyanyian ini, yang terpenting adalah kesadaran akan pribadi Yesus dan anugerah-Nya. Dia itu mengasihimu dan anugerah-Nya itu cukup bagimu. Dan ketika engkau menyembah, when you worship, you are not trying to reach God. You are responding to the God who has already reached you. Ketika engkau menyembah, bukan engkau berusaha menjangkau Tuhan, tetapi engkau meresponi Tuhan yang telah menjangkau saya, menjangkau saudara, dan dijadikan anak-anak-Nya. Mari malam ini kita lepaskan semua hal yang mengikat pikiran kita, fokus kepada satu hal, hadirat Tuhan yang lembut, penuh anugerah dan nyata. Mari bersama-sama kita membuka hati, merendah, masuk dalam hadirat-Nya melalui pujian yang pertama ini. Hatimu ada bagiku. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
Atau dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Semua naikkan pujian dari hatimu yang berbicara kepadanya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Yesus. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Malam ini Tuhan ingin kita tahu bahwa kasih-Nya bukan hanya untuk si A, si B, si C,
tapi bagi kita secara pribadi. Bahkan ketika kita gagal, bahkan ketika engkau sendiri merasa kecewa dengan dirimu, hati Tuhan tetap berpihak pada kita. Dia tidak berubah hanya karena engkau goyah. Dia berkata dengan lembut, hatiku tetap ada bagimu. Aku tetap mengasihimu. Mazmur 73 ayat 28 berkata begini. Namun aku bagiku dekat Elohim itu baik. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya. Kita ini anak-anak yang dikasihi dan kita melekat kepadanya malam hari ini. Ku bersyukur. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Tuhan yang mengasihiku, Kaulah Jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Yesus. Tuhan yang mengasihiku. Katakan dengan iman. Kau jadikan Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersama-sama dengan suara yang kuat, katakan, bersyukur kepadamu ya Yesus. Engkau Tuhan pribadi yang mengasihi. Mari kita sembah Dia, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Yesus. Mulia namamu Tuhan. Setidak-tidaknya katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam masyarakat, Yesus Dia mengasihi, Dia mengasihi. Angkatlah suaramu, serukan namanya, sembahlah Dia.
Yesus kami sembah, Yesus kami sembah. Haleluya, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama saya, aku percaya. Aku dikasihi Tuhan. Aku anak-anak yang dikasihinya dalam Yesus. Aku percaya, aku dikasihi. Meskipun aku tidak merasa, aku percaya, aku dikasihi dalam nama Yesus. Ketika engkau menyadari betapa dalam kasih Tuhan bagimu, respon paling indah dari hati yang ditebus adalah hidup bagi Dia. Bukan karena takut, tetapi karena cinta. Kita tidak lagi mencari-cari di luar, sebab makna sejati sudah ada di dalam Dia. Kalau engkau sadar engkau dikasihi, respon yang tertulus adalah, aku hidup, bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20 berkata, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Naikkan pujian ini, ku hidup bagimu ya Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
berkata-katalah dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dari hatimu saudara katakan, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari mengangkat tangan. Inilah ikrar kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau mendengar. Yesus, Yesus, Yesus. Ku hidup bagimu, tetap memandangmu, menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara sendiri, semua katakan, kalau ku hidup tetap dunia tak bisa haleluya. Selamaku mataku tetap dunia tak bisa kalau malaikat turut mendengar perkataanmu, lalu malaikatnya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, anak-anakmu mengatakan dunia tak bisa menjauhkan mereka dari kasih-Mu. Betul tak Tuhan? Lalu Yesus berkata dengan menganggukkan kepala, aku percaya mereka. Tuhan Yesus percaya kepadamu. Saya teringat ketika Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Dia sudah kembali ke pekerjaan yang lama. Orang-orang sudah gak percaya sama dia. Bahkan dirinya sendiri juga sudah kecewa terhadap dirinya. Murid-murid, sesama murid juga sudah gak ada yang percaya. Tapi Yesus percaya. Dia datangi Petrus. Belas kasihan Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus dinyatakan. Apakah engkau mengasihi aku? Lagi dan lagi sampai 3 kali. Dengan kata lain, orang gak percaya, Yesus masih percaya. Bagaimanapun keadaanmu sekarang, Tuhan Yesus percaya kepadamu. Dia percaya kepadamu bahwa engkau tadi berkata, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Itu kan ungkapan saudara. Dan Tuhan Yesus dengar, surga dengar. Dan dia percaya. Salah satu buktinya, saudara hadir malam hari ini, engkau sudah capek bekerja dengan semua aktivitas kegiatanmu hari-hari, engkau masih datang. Keluarga tidak bisa menjauhkanmu dari kasih-Nya. Pekerjaan, semua kesibukan saudara tidak bisa menjauhkan dirimu dari kasih-Nya.
Saya beritahu kepada saudara bahwa true life begins when you stop living for yourself and start living from Christ within you. Di Galatia pasal 2 ayat 20 tadi dikatakan bahwa kehidupan yang sejati itu kapan dimulainya? Di mata Tuhan, kalau engkau punya kehidupan yang sejati, kapan dimulainya? Yaitu ketika saudara stop hidup bagi diri sendiri dan start hidup karena Kristus di dalam dirimu. Dunia memberi kita banyak alasan untuk hidup bagi diri sendiri, tapi hanya kasih Yesus yang memberi alasan untuk hidup dengan sebuah purpose. Kita hidup bukan untuk performa, tetapi kita hidup untuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara diselamatkan dengan sebuah purpose, saudara dipelihara dengan purpose, saudara diberkati dengan purpose. Mari dengan kerinduan kita nyatakan dengan iman dan kasih, ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup, katakan dari hatimu, ku hidup bagi segenap hati, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa. tepati janji ini. Engkau semakin karib, engkau suka melekat dengan Bapa. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini yang sedang menyembah. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Sekali lagi angkat penyembahanmu, katakan haleluya, 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 haleluya. Masing-masing dengan Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami memujimu. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa memisahkanmu dari kasih Yesus. Haleluya. Ada anak yang karib, tapi ada anak yang di kandang babi. Dengar saudara, Bapa kita adalah Bapa yang baik.
Dia menyediakan pesta. Ketika anak yang di kandang babi itu menghampiri bapaknya. Malam hari ini kita pun seperti anak yang jauh, tapi melalui Now Night of Worship ini, engkau menjadi karib dengan Bapa. Anak-anak yang karib intim dengan Bapa. Saya teringat satu peristiwa. Yahweh berkata kepada orang Israel, kepada Musa, berjalanlah menuju tanah Kanaan. Aku akan memelihara engkau. Aku akan menyediakan yang kau perlukan. Malaikatku akan berjalan bersamamu. Berjalanlah. Lalu respon Musa apa, saudara? Dia tidak berkata, "Ya Tuhan, aku siap." Dia tidak berkata begitu. Tetapi dia berkata, "Ya Yahweh, aku tidak akan mau berjalan kalau engkau tidak menyertai aku." Musa berkata yang paling ia andalkan, yaitu penyertaan Yahweh. Lalu dia berkata lagi, apa yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lain? Selain engkau menyertai kami, maka kami akan berbeda dengan bangsa lain. Malam hari ini, saudara, kita juga ikrar semacam itu. Kami mau Tuhan karib dengan Engkau, intim dengan Engkau. Engkau Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu tidak mau tinggal di kandang babi, tidak mau ada di kejauhan, tetapi kami mau ada di dalam hadirat Tuhan. Dan dengar, pada penyertaan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, mujizat itu nyata. Terkadang hidup membuat kita ragu apakah mujizat itu masih ada. Namun bagi yang percaya, mujizat bukan hanya sesuatu yang Tuhan lakukan, tetapi penyertaan Yesus itu sendiri adalah mujizat. Markus 9 ayat 23 berkata begini, Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Dengar saudara, miracles don't happen because of how good you are, but because of how good Jesus is. Mujizat itu bukan karena seberapa baiknya engkau, tetapi seberapa baiknya Yesus atas kita. Apakah perahu saudara sedang kena badai? Gak usah takut. Yesus berdiri dan meneduhkan badai itu. Apakah engkau sedang di dalam keadaan kelaparan, kekurangan? Tidak usah takut. Dipegangnya beberapa ketul roti dan 2 ikan. Dia ucapkan syukur dan semua jadi kenyang. Bapa, di dalam Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami sungguh-sungguh rindukan Engkau yang sama kepada kami anak-anak Tuhan. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan suara yang lebih kuat lagi dari atas, semua katakan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin, haleluya. Semua dapat kau lakukan. Percaya, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Mari angkat tanganmu saudara. Di saat ku tak berdaya, Tuhan yang kekurangan Kau beri kelimpahan, ketika ku percaya, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. bukan karena kekuatan, Haleluya, Roh-Mu ya Tuhan. haleluya. Aku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih kuat lagi. Aku tak berdaya, Sampai surga mendengar suaramu, deklarasimu. aku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekarang saudara sendiri katakan, di saatku. Bukan karena, namun Kau. Ada seorang ibu di jemaat, bertahun-tahun dia menantikan keturunan. Setiap kali ibadah, setiap kali dia menyembah, ia menangis dan percaya. Sekarang, ia sudah menggendong jawaban imannya, bukti bahwa mujizat itu nyata. Ketika engkau beribadah, ketika engkau menyembah, engkau percaya, engkau akan menggendong jawaban iman saudara. Engkau akan memiliki jawaban iman saudara itu. Sebab itu mari buka hati dan nyatakan dengan iman yang sederhana, tapi iman yang teguh, tidak goyah. Engkau berkata, mujizat itu nyata. Di saatku ada mujizat dalam keuangan, dalam nama Yesus. Ada mujizat dalam pekerjaan, dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi saudara semua katakan, di saatku. Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena, Kekuatan, namun Roh-Mu ya
Sekali lagi, dengan lebih kuat lagi katakan. Ajar kami tetap percaya. Aku percaya mujizat itu datang Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari bersorak-sorai. Katakan haleluya 1, 2, 3. Lagi. Mari berkata-kata dalam bahasa roh. Percaya Yesus, percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Firman Tuhan berkata, yang menyerukan nama Tuhan diselamatkan. Saya ingin saudara bersama saya serukan nama Yesus. Katakan dengan suara keras 3 kata ini. Jesus, we love you, thank you. Dengan suara yang kuat. Jesus. 1, 2, 3. We love you. Thank you. Mari kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Jesus, we love you. Thank you. Semua lebih kuat lagi. Jesus, we love you. Thank you. Dari hatimu dengan kuat katakan, Jesus, we love you. Thank you. Mari tepuk tangan yang meriah bagi dia. Engkau yang telah mengasihi kami, ajari kami ya Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Dengan hati yang percaya. Mazmur 19 ayat 15 berkata begini, biarlah ucapan-ucapan mulutku dan renungan hatiku menyenangkanmu ya Yahweh, gunung batu dan penebusku. Jadi ketika saudara nyanyi seperti tadi, ketika saudara teriak seperti tadi, itu tertulis di Mazmur 19:15. Pemazmur pernah katakan itu, biarlah ucapan-ucapan mulutku menyenangkan. You don't live to earn His favor, you live from His favor. Kita ini tidak melakukan semua ini untuk dapat anugerah, bukan. Engkau sudah dapat anugerah. Sebab itu
Engkau rindu meresponi anugerah itu dengan ucapan mulut bibir yang menyenangkan Dia. Naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Dari hatimu katakan, semua ku berikan padamu. hidup kami milik Tuhan Yesus. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Semua mengangkat tangan, katakan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Yesus, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Menyembah, 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 Jesus,
Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Tuhan disenangkan ketika anak-anaknya percaya kepadanya. Percayalah. Dia itu baik, dia itu setia, percayalah. Dia mampu, percayalah, dia mau. Dia disenangkan dengan percayamu. Dan orang yang percaya kepada dia dalam situasi apapun, dia akan tetap berkata, engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan kepadaku. Aku menyembah, aku memuliakan engkau. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, karena itu jika kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu apapun, lakukan semuanya bagi kemuliaan Elohim. Untuk memuliakan Tuhan. Ketika engkau makan dan minum, tubuh sehat, menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Ketika engkau olahraga, untuk memuliakan Dia. Ketika engkau bekerja, berbisnis, engkau lakukan apapun untuk memuliakan Dia. Karena hidupmu bukan engkau lagi, bukan milikmu lagi, tetapi milik Yesus. Saya teringat waktu kecil anak-anak saya sudah saya tumpangi tangan ketika mereka ada di box. Bu Hana pasti ingat ini. Billy belongs to Jesus. Dari kecil waktu di box, saya percayai. Gedenya kayak apa, pokoknya Billy belongs to Jesus. Sandra belongs to Jesus. Gary belongs to Jesus. Kalau saya punya anak, itu juga untuk memuliakan Tuhan. Karena hidupku adalah milik Yesus. Apapun yang kau lakukan, biarlah kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika engkau mengagungkan Dia dengan hidupmu, Tuhan tahu cara untuk melepaskanmu dari kesulitan-kesulitan. When you magnify God, you minimize your problem. Problem tetap ada, tetapi Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Sebab itu saya punya hati memimpin, memprakarsai Now. Nanti di tahun depan Now akan ada di Makassar juga. Sekarang belum ada. Masih ada di Malang, Surabaya, Palangkaraya. Tadi saya dengan Rachel Mutiara, dengan Bunda Hana, dengan Bu Sandra, kami mengucapkan happy anniversary IHS Manado. Tanggal 19 itu mereka anniversary. Dan temanya adalah Night of Worship. Biarlah Night of Worship ini ada di gereja-gereja yang kita layani. Rebu kemarin, Yesua Abraham
yang memimpin now. Bagus sekali. Lalu Yesua masuk ke lounge, lalu bincang-bincang dengan saya. Lalu dia menyatakan sebuah statement yang klop gitu loh. Sekarang sudah saatnya jemaat tidak dibawa ke lagu-lagu yang membuat mereka goyang karena senang dance. Bukan tepuk tangan yang cuma liturgi, ritual, rutinitas. Tetapi dibawa ke menyembah Tuhan. Sehingga dia kemarin direkam toh. Mau enggak untuk membuat rekaman supaya kekristenan di Malang ikut now. Lalu dia bilang, oke, siap. Dia bilang, saya Yesua Abraham. Silahkan mengikuti Night of Worship setiap Rabu. Kalau di sana setiap Rabu jam 7. Karena apa saudara? Beda. Ketika engkau masuk di dalam penyembahan itu beda sekali. Dan saya imani, when you magnify God, you minimize your problem. Engkau semakin karib dengan Tuhan toh, semakin engkau tahu, Tuhanmu gede. Tetapi kalau engkau semakin jauh darinya, engkau semakin mendekat dengan persoalanmu yang gede. Padahal Tuhanmu, Tuhanku lebih besar dari semua masalahmu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin jadi apa yang kau ucapkan, sembuh penyakitmu. Tuhan hadir. Diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu. Sebab Tuhan hadir. Kemenangan terjadi atasmu. Ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Hadirlah Tuhan dalam keluarga kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Hadir di gereja ini Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara sendiri katakan, ku yakin.
kemenangan, kemenangan, terjadi di sini. kemenangan. Kemenangan Terjadi